Mbak Ayu cantik banget, terus bodinya bagus lagi. Terus itu idol K-pop lainnya juga, Allah sempurna banget, masya Allah. Idol K-pop juga bodinya bagus ya. Kenapa ya? Jadi pengen. Idol K-pop, pemeran film, dan atlet, mereka lah orang-orang yang sering dianggap memiliki bodi yang sempurna. Namun, ternyata penampilan bisa menipu loh. Hah? Ya, kita ambil contoh aja Mbak Ayu ini, terus Elton John, terus Lady Gaga. Mereka memiliki kesamaan loh. Tebak apa persamaannya? Sama-sama memiliki rambutnya panjang? Bukan. Elton John kan laki-laki, dia memiliki rambutnya yang pendek. Sama orang luar negeri? Sama-sama orang luar negeri? Iya, itu betul. Tapi bukan itu jawabannya. Sini aku kasih tahu. Mereka sama-sama menderita bulimia nervosa. Apa sih bulimia nervosa itu? Apakah sama dengan anoreksia? Terus siapa saja yang dapat menderita? Terus adakah cara untuk menyembuhkannya? Tenang, sini aku kasih tahu. Simak terus ya videonya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Priyanka Adriani Rianti, mahasiswa psikologi semester 4 yang akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang bulimia. Nah, tadi kan ada yang nanya nih, kayak bulimia itu apa sih? Terus apakah ini mirip dengan anoreksia? Baik, ini jawabannya. Bulimia itu adalah gangguan makan yang mirip dengan anoreksia. Baik penderita bulimia maupun anoreksia itu sama-sama berusaha untuk mengontrol berat badan mereka dengan membatasi konsumsi kalori. Bedanya apa? Bedanya adalah penderita anoreksia melakukan ini dengan membatasi makanan yang mereka konsumsi dengan melakukan puasa atau diet ekstrim seperti ini. Nah, sementara penderita bulimia melakukannya dengan siklus makan yang berlebih dan kemudian memuntahkan makanannya secara sengaja seperti ini. Seseorang yang makan berlebih dapat mengkonsumsi lebih dari 3.000 kalori per hari. Sebagai perbandingan, jumlah kalori yang direkomendasikan yaitu 1.600 hingga 2.400 per hari bagi perempuan dewasa. Sementara bagi laki-laki dewasa yaitu 2.000 hingga 3.000 kalori per hari. Nah, setelah itu seseorang dengan penderita bulimia akan mengeluarkan semua makanan yang baru saja mereka makan, baik melalui muntah, olahraga berlebihan, atau dengan obat cuci perut. Ada banyak resiko kesehatan yang terjadi akibat bulimia, contohnya gigi membusuk dan refleks asam. Hal ini terjadi akibat terus-menerus terpapar asam perut. Terus selain itu juga bulimia dapat menyebabkan masalah pada ginjal, jantung, dan usus. Baik, tadi kan ada pertanyaan nih, siapa aja sih yang dapat menderita gangguan bulimia ini? Ini jawabannya. Jadi, siapa aja yang paling beresiko menderita bulimia yaitu perempuan, terutama yang berusia remaja. Namun, ini bukan berarti laki-laki tidak terdampak. Malahan, kasus bulimia sekarang ini meningkat di kalangan laki-laki, terutama pada atlet dan laki-laki homoseksual. Contohnya Nigel Owens, yaitu seorang wasit rugby papan profesional yang mana dia juga menderita bulimia sejak berumur 18 tahun. Dan semakin dirinya menua, dia semakin merasa tertekan untuk menjaga berat badan dan massa ototnya. Hal ini semakin memperparah kondisinya. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan bulimia? Ini jawabannya. Salah satu faktor terbesar timbulnya gangguan bulimia ini adalah tekanan dari citra tubuh atau body image. Nah, dengan adanya media sosial atau medsos, sangat mudah untuk selalu merasa kurang cantik, kurang ganteng, terus habis itu kurang kurus atau kurang berotot. Dan hal ini tuh ternyata berdampak terhadap semua orang.
dari mulai murid sekolah, ke atlet, hingga kalangan artis. Nah, sebagai contoh juga Dina Droga Fiji, yang mana bulimia ini terjadi di kalangan perempuan yang berumur 15-18 tahun. Itu meningkat dari 0% pada tahun 1095, yaitu di mana sebelum adanya TV, DVD, dan teknologi semacamnya, hingga meningkat menjadi 11,3% pada tahun 1968 setelah adanya TV dan DVD atau teknologi semacamnya. Jadi, apakah bulimia dapat disembuhkan? Ini jawabannya. Terapi dapat membantu karena bulimia diklasifikasikan sebagai gangguan mental berdasarkan DSM-5. Nah, lalu gimana sih caranya kita dapat membantu orang yang menderita gangguan bulimia ini? Ini jawabannya. Melihat siapa yang menderita bulimia agak susah ya, karena kebanyakan dari penderita bulimia sendiri itu menyembunyikan tindakannya dan mereka tidak terlihat gemuk. Meski demikian, ada beberapa hal yang dapat menjadi indikasi seseorang menderita bulimia, antara lain menghabiskan waktu yang lama di toilet, gigi atau gusi yang terlihat kotor, dan diet yang ketat, serta kecemasan yang berlebih terhadap berat badan. Namun, satu hal yang dapat berdampak besar dalam membantu penderita bulimia, yaitu meningkatkan kepercayaan diri mereka, termasuk tidak menjadikan tubuh seseorang sebagai bahan olokan, baik itu pria maupun wanita. Dan bagi kita semua yang sering scrolling sambil membandingkan diri kita dengan orang lain, cukup ya. Terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak dan mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lihat di layar tidak menggambarkan segalanya. Sekian tips video pada kali ini, dan izinkan aku bertanya, apakah kamu pernah merasa insecure terhadap tubuhmu sendiri? Dan setelah itu, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk share dan subscribe video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.